Baik, terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjutkan lagi ke informasi lainnya. Nekat berfoto di bibir tebing, seorang pengunjung tempat wisata air terjun Coban di Pasuruan, Jawa Timur terpeleset lalu terjatuh dari ketinggian sekira 50 meter. Korban ditemukan dalam kondisi mengapung di kolam air terjun. Pencarian tim SAR gabungan atas pria bernama Rois Wibowo akhirnya membuahkan hasil. Pria 39 tahun itu ditemukan tak bernyawa mengapung di kolam air terjun Coban, Keboglundung, Kecamatan Prigen, Pasuruan. Tim SAR setempat terkendala kondisi medan yang cukup berat, antara lain naik turun gunung serta menyusuri sungai berbatu. Peristiwa naas tersebut bermula saat korban bersama 4 rekannya yang berasal dari Surabaya berkunjung ke wisata air terjun. Saat berfoto di bibir tebing, korban terpeleset lalu terjatuh ke dalam jurang. Titik temu dari jatuhnya dari bibir tebing sampai bawah 151 meter. Mengalami luka, Pak? Untuk luka-luka patah tulang di sebelah kanan. Jenazah korban lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, Pasuruan untuk diotopsi. Dan Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga peristiwa tersebut ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa menyayangi nyawa tersebut adalah lebih penting dari segalanya. Nah, Pak Ustaz, bagaimana Islam sendiri melihat kegiatan berwisata dan bagaimana berwisata yang sesuai dengan syariat Islam, Pak Ustaz? Ya, wisata itu pada prinsipnya boleh. Kalau kita mencari akar kata siru yang artinya berjalan atau sihu, siyaha yang artinya berwisata, itu di dalam Al-Quran tidak kurang dari 15 atau lebih lah ayat. Nah, itu artinya bahwa berwisata, melakukan aktivitas keluar rumah, berjalan-jalan itu boleh. Tetapi ada tentu batasan-batasannya. Yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa di dalam aktivitas wisata itu tidak ada unsur-unsur yang haram yang kita lakukan. Ya, objeknya yang kita lakukan, yang kita tinjau juga itu objek yang benar, tujuannya juga bagus, makanan yang kita makan di sana juga makanan yang halal, tidak haram. Termasuk tidak ada tentu saja hubungan yang terlarang. Kadang-kadang di dalam wisata itu sering sekali terjadi hubungan bebas laki-laki dan perempuan, gitu ya. Nah, itu tentu saja yang begitu-begitu tidak termasuk wisata yang dibolehkan. Tapi selama wisata itu dalam kerangka untuk refresh, ya, menyegarkan kembali otak kita, pikiran kita, atau mood kita lah katakan, gitu ya, yang mungkin sedang mengalami penurunan, itu boleh. Karena ada dalam sebuah hadis, pernah sahabat itu bertanya kepada Rasul. Sahabat itu ketika mendengar pengajian Rasul itu rasanya pengen sama Rasul terus, nggak mau pulang, nggak mau kemana-mana, nggak mau dunia lah istilahnya. Tapi begitu selesai pengajian Rasul terus pulang, itu kok seolah-olah pengen melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, mereka ragu-ragu atau kok bisa begini kondisi saya. Nah, beliau bertanya itu kepada Rasul, bagaimana Rasul, saya menyikapi begini, kalau sedang bersama engkau kok rasanya saya di surga, rasanya pengen akhirat terus, tapi begitu selesai pengajian sama engkau, saya kembali ke soal dunia. Kata Rasul, nggak apa-apa. Rasul menjawabnya, sa'ah. Kamu harus bisa membagi waktu untuk belajar agama, untuk mendengar pengajian aku, untuk bekerja urusan duniamu, gitu, untuk bersama keluarga, bersama istri. Nah, itu Rasul sendiri menasihati begitu. Artinya, ketika kita mengalami kejenuhan, baik itu karena kerja yang halal, karena yang lain-lain, lalu kita merasa perlu untuk refreshing, berwisata ke satu tempat, itu bagus, itu nggak ada masalah. Selama tadi ya, batasannya di dalam aktivitas wisata itu, kita tidak melakukan hal-hal yang terlarang. Itu saya kira salah satu dasarnya mengapa wisata itu dianjurkan. Yang Islami atau yang sesuai syariat, yaitu tadi ya, tidak melakukan hal-hal yang terlarang. Mau ke luar negeri atau wisatanya umroh, itu belum tentu lebih baik loh kalau niatnya pengen nanti setelah pulang umroh punya dikesankan, wah ini orang soleh. Itu tidak lebih baik daripada kita wisatanya umpamanya ke puncak, tapi yang kita lakukan dalam wisata puncak itu ya mentadabur alam dan seterusnya. Boleh jadi itu justru lebih baik daripada umroh yang niatnya salah tadi. Itu Kak Wanda. Ya. Baik Pak Ustaz, koreksi bila saya salah. Ketika ada sahabat yang mendatangi Rasul, lalu baginda Rasul bersabda, sesungguhnya wisatanya umatku adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bagaimana makna tersebut Pak Ustaz?
Ya itu memang betul, ada hadis yang seperti disebutkan tadi, ada seorang sahabat itu pengen berwisata. Nah, Rasul mengingatkan bahwa wisata umatku itu adalah jihad. Nah ini dalam memahami hadis ini ada orang yang mungkin agak keliru atau kurang tepat lah ya. Ada yang memahami bahwa karena Rasul mengatakan wisata umatku adalah jihad, kalau gitu ya tidak ada wisata, yang ada adalah jihad gitu. Tapi ada yang memahami bukan begitu. Yang memahami yang lebih tepat menurut saya karena dihubungkan dengan hadis-hadis yang lain itu adalah bahwa pada saat kamu melakukan wisata jangan lupakan jihadmu gitu. Jangan lupakan berdakwah, jangan lupakan kamu sebagai orang yang menginspirasi orang lain, jangan melupakan peran menjadi orang baik gitu. Jadi kemanapun kita pergi dalam kerangka wisata, ya ada amar ma'ruf nahi mungkar tetap kita lakukan sebisa kita. Ketika kita memang bisa memberi contoh yang baik kepada orang lain, ya kita lakukan, memberi contoh yang baik. Nah, itu artinya kita berjihad, gitu. Berjihad itu kan membela agama. Kita terus memperjuangkan agama walaupun kita sedang dalam keadaan berwisata. Nah, karena apa ya? Berbeda dengan masyarakat atau orang mungkin penganut agama lain atau yang tidak beragama, pokoknya asal wisata itu artinya bersenang-senang, makan yang enak-enak, melakukan apa saja demi kesenangan pribadi gitu, itu kan kemudian lupa dakwah, lupa membela agama. Nah itu Rasul tidak mau itu. Silahkan kalian berwisata boleh, tapi ingat dalam aktivitas wisata itu ada jihadnya juga, bela agamamu juga, sebarkanlah dakwah, sebarkan kebaikan. Nah, tetap menjadi inspirasi bagi orang banyak. Nah, itu saya kira makna yang lebih sesuai daripada kemudian ada yang memahami bahwa tidak ada wisata, yang ada adalah perang. Wah jenuh ini umat kalau nggak ada wisata, yang ada hanya perang gitu ya. Boleh kita berwisata, tapi itu tadi jangan lupakan berdakwah. Karena ini mengapa saya mendukung pendapat yang kedua, karena banyak sekali kayak tadi tuh ayat-ayat yang mendukung kita melakukan aktivitas wisata. Gitu. Hanya saja wisatanya itu jangan dinikmati habis-habisan demi keduniaan tadi, makan seenaknya dan terus segala macam itu, lupa sholat, lupa berbuat baik gitu ya, lupa mengingatkan orang lain untuk berbuat baik, lupa menjadi inspirasi, menjadi contoh. Nah itu udah tidak ada unsur jihadnya di situ gitu. Jadi yang baik adalah walaupun kita sedang bersantai-santai berwisata, tetap kita harus menjadi pribadi yang baik dalam arti bisa menjadi contoh bagi orang lain, bisa mengajarkan agama apabila ada orang bertanya, atau paling tidak perilaku kita itu tidak membuat orang lain melakukan hal-hal yang buruk karena meniru perilaku kita. Itu makna yang lebih tepat terhadap hadis yang menyatakan tidak ada wisata bagi umatku selain jihad. Itu saya kira Kak Wanda ya.